Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Akhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu pertanyaan dari saudara kita yang mempertanyakan tentang hukum gusi berdarah dan juga muntah yang tidak disengaja ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Mari kita ikuti uraiannya. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa gusi yang berdarah dan muntah yang tidak disengaja itu hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Sebagaimana hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, man dara'ahul qai' wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa falyaqdi. Bahwa barang siapa yang terpaksa muntah, ya artinya terpaksa itu maknanya tanpa disengaja dalam keadaan berpuasa, maka tidak wajib qada baginya. Dan barang siapa yang menyengajakan muntah, maka wajib bagi dia untuk mengqada. Ya, jadi ada di sini kalau tidak disengaja berarti tidak menyebabkan batal puasa, termasuk apapun perbuatan yang kalau itu tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Kemudian orang yang tadi dalam kondisi di mana gusinya berdarah atau setelah dia muntah, maka orang tersebut harus mengeluarkan air ludahnya yang bercampur dengan darah atau muntah tersebut. Ya, harus dia keluarkan. Kemudian tidak sampai di situ saja, setelah air ludah itu sudah tidak bercampur dengan darah atau ludah, maka dia harus berkumur-kumur dengan menggunakan air. Sebab tidak ada media yang dapat menghilangkan najis melainkan hanya air. Lalu dia berkumur-kumur dengan menggunakan air tersebut. Dan dalam kondisi seperti ini dia boleh agak sedikit keras berkumur-kumurnya, artinya bersangatan di dalam berkumur-kumurnya. Terutama bagi yang dalam keadaan muntah, dia boleh menyampaikan airnya itu sampai kepada batas tenggorokannya, yaitu sampai pada huruf kha, yaitu tidak sampai menelan air tersebut. Jadi putar air tersebut agar najis yang ada di mulutnya itu bisa keluar semua. Namun jika dalam kondisi seperti itu yang bersangkutan tanpa sengaja menelan air tersebut, maka hal ini pun tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena berkumur-kumur dalam kondisi itu sangat dibutuhkan dan memang diharuskan dia untuk berkumur-kumur untuk menghilangkan najis. Bahkan seseorang kalau tadi dia darahnya sudah hilang atau mungkin muntahnya sudah tidak ada di mulutnya, namun dia tidak kumur-kumur, lalu dia menelan air ludah yang ada di mulutnya tersebut sebelum dia berkumur-kumur, maka hal tersebut dapat membatalkan puasanya. Berbeda halnya ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kumur-kumur yang hukumnya sunnah, seperti kumur-kumur ketika seseorang dalam keadaan dia mengambil wudhu. Ketika seseorang sedang berwudhu, maka berkumur-kumur atau istinsyak juga memasukkan air melalui hidungnya itu tetap disunnahkan, namun cukup sekedarnya saja, tidak terlalu keras di dalam kumur-kumurnya, hanya sekedar untuk mendapatkan kesunahan tersebut. Lalu rasa segar yang ditinggalkan setelah seseorang itu berkumur-kumur, maka hal tersebut juga tidak membatalkan puasa. Yang tidak boleh itu adalah menyimpan airnya, ya, meninggalkan airnya lantas airnya ditelan, yaitu membatalkan puasa. Namun kalau dia setelah berkumur-kumur kemudian air itu sudah tidak ada lagi di mulutnya, hanya rasa segar yang tinggal pada mulutnya, ya, setelah dia berkumur-kumur, maka setelah itu dia tidak perlu berludah-ludah terlalu banyak, ya, meludah ke sana kemari itu tidak perlu, ya, ditelan saja ludahnya. Walaupun ada rasa segar, ya, dari mulutnya karena habis berkumur-kumur, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Nah, ini yang mesti kita perhatikan di dalam hal yang berhubungan dengan muntah dan juga gusi berdarah. Wallahu a'lam bishawab.